Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM 2231543. Di kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video penjelasan mengenai algoritma Banker. Langsung saja kita masuk ke materinya. Algoritma Banker ini adalah algoritma yang digunakan untuk mencegah deadlock dengan memastikan bahwa sistem selalu dalam state yang aman, di mana dikembangkan oleh Edgar Dijkstra untuk mengelola sumber daya dalam sistem operasi. Konsepnya ini mirip dengan cara bank mengelola pinjaman agar tidak kehabisan dana. Konsep dasarnya ialah setiap proses memiliki jumlah maksimum sumber daya yang bisa diminta, dan sistem hanya mengalokasikan sumber daya jika masih dalam kondisi aman. Jika tidak aman, permintaan akan ditunda sampai sumber daya tersedia. Komponen algoritmanya yaitu ada available dengan simbol A, di mana ia adalah jumlah sumber daya yang tersedia, dan max dengan simbol M merupakan jumlah maksimum sumber daya yang bisa diminta oleh setiap proses, dan ada allocation atau dikasih simbol C merupakan jumlah sumber daya yang sudah dialokasikan, dan ada need dengan simbol N merupakan jumlah sumber daya yang masih dibutuhkan oleh proses. Untuk mencari need, kita dapat mengurangkan max dan allocation. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu ada dua, yaitu mencegah deadlock sebelum terjadi. Yang kedua, efektif untuk sistem dengan sumber daya terbatas. Dan kekurangannya itu terdiri dari 3. Yang pertama, memerlukan informasi maksimum dari setiap proses. Yang kedua, tidak fleksibel untuk sistem yang dinamis. Yang ketiga, perhitungan lebih rumit dibandingkan mekanisme lainnya. Cara kerja algoritma Banker. Algoritma Banker ini bekerja untuk mencegah terjadinya deadlock dengan memutuskan apakah menyetujui atau menunda permohonan kredit oleh customer. Ketika customer memohon kredit, maka permohonan kredit tersebut harus diperiksa oleh Banker. Dalam algoritma Banker ini, setiap customer memiliki kredit, dan apabila seorang customer telah mencapai batas maksimum kredit, maka diasumsikan customer tersebut telah menyelesaikan semua permasalahan bisnisnya dan dapat mengembalikan semua pinjamannya. Dan algoritma Banker ini terdiri dari atas 2. Yang pertama, algoritma safety. Yang kedua, algoritma result request. Kita masuk ke yang pertama, yaitu algoritma safety. Algoritma ini adalah algoritma yang dipakai untuk memeriksa keadaan sistem setelah peminjaman. Jadi, algoritma ini memeriksa sistem setelah melakukan peminjaman. Dan apabila berada dalam kondisi safe, ada 2 kondisi, yaitu safe atau unsafe. Dan apabila berada dalam kondisi safe, maka data yang tersisa dapat menjamin pemenuhan pinjaman oleh semua customer yang masih aktif, dan semua proses akan berakhir, berarti proses ini tidak mengalami deadlock. Sedangkan jika kondisinya unsafe, berarti terdapat kemungkinan proses ini terjadi deadlock, sehingga permohonan ditunda akan ditunggu hingga kondisinya menjadi tidak unsafe. Kita masuk ke contoh kasus algoritma safety, di mana terdapat 5 proses yang dialokasikan mulai dari P0 dan P4, dan terdapat 3 sumber daya, yaitu A 10 anggota, B 5 anggota, C 7 anggota, dan di sini kita akan mencari nilai need-nya. Di mana saya bilang di awal, kalau untuk mencari nilai need itu kita harus mengurangi max dan allocation-nya. Kita sudah memiliki data di dalam tabel. Selanjutnya kita akan masuk ke proses penyelesaiannya. Cara kerja algoritma safety ini ialah jika need-nya lebih
kecil atau kurang dari available, maka prosesnya akan dieksekusi. Dan jika tidak, maka akan muncul pesan do not eksekusi, go forward. Langsung saja kita masuk untuk mencari dari 5 proses yang telah diberikan dari P0 sampai P4. Baik, kita lanjut ke cara kerja algoritma safety-nya. Yang pertama P0. Kita akan mencari nilai available barunya dengan cara need-nya itu harus kurang dari available. Tapi di P0 ini nilai need-nya lebih besar dari available sehingga data ini tidak diproses atau tidak dieksekusi. Dan P1 nilai need-nya kurang dari available sehingga data di P1 ini dieksekusi, yaitu lanjut ke proses selanjutnya dengan mencari nilai baru dari available dengan cara available ditambah dengan allocation. Dan available dari P1 yaitu 332 dan allocation-nya itu 200 sehingga menghasilkan nilai 532. Lanjut ke P2. P2 itu kasusnya sama dengan P0 di mana need-nya lebih besar daripada available sehingga tidak dieksekusi. Lanjut ke P3. P3 ini nilai need-nya kurang dari available sehingga dapat diproses atau dieksekusi. Kita cari lagi nilai available-nya sehingga mendapatkan hasil 743. Dan untuk P4 nilai P4-nya itu 431 kurang dari 743 sehingga karena ini sesuai, jadi untuk data P4 ini dieksekusi dan akan dicari nilai available yang baru sehingga menghasilkan nilai available yang baru yaitu 745. Kita akan mulai kembali untuk mencari nilai P0 di mana need dari P0 itu adalah 743 dan available terakhir itu 745 sehingga data ini sudah dapat dieksekusi karena sudah memenuhi kriteria yaitu need kurang dari available dan menghasilkan nilai available baru yaitu 755. Kita lanjut lagi ke data P2 di mana nilai need dari P2 yaitu 600 dan untuk available terakhir yaitu 755. Ini sudah sesuai juga dengan kriteria need kurang dari available sehingga data ini dapat dieksekusi dan menghasilkan angka 1057. Dari urutan eksekusi ini, prosesnya dapat kita lihat berurut mulai dari P1, P3, P4, P0, dan P2. Dan algoritma ini berarti memenuhi kriteria safety. Kita masuk lagi ke yang kedua, yaitu algoritma resource request. Algoritma ini dipakai banker untuk menentukan apakah peminjaman sumber daya disetujui atau ditunda. Algoritma ini dieksekusi oleh banker setiap terjadinya permohonan kredit atas resource oleh customer. Contohnya, misalnya P4 meminta resource yaitu 330, maka harus memenuhi kriteria request terlebih dahulu, di mana kriterianya itu request kurang dari need dan request kurang dari available. Jika dua syarat ini terpenuhi, maka available-nya dapat dilakukan proses dengan cara available kurang request dan allocation tambah request dan need-nya need kurang request. Dan jangan lupa kita juga tetap harus memeriksa safety state-nya dengan algoritma safety seperti yang tadi kita lakukan. Kita masuk ke contoh kasusnya. Misalnya, tabel proses P1 meminta request penambahan resource yaitu 102.
Nah, kita harus cek dulu apakah sesuai dengan kriteria request, yang dimana kriterianya itu requestnya harus kurang dari need dan requestnya harus kurang dari available. Di sini nilai requestnya itu 102 dan nilai need-nya itu 122. Berarti ini sesuai dengan kriteria. Dan requestnya yang kedua, requestnya itu 102 dan nilai available-nya itu 332. Ini juga sesuai. Jadi dapat kita proses atau kita eksekusi untuk mencari nilai hasil nilai akhirnya. Di sini nilai available-nya 332 dan kita kurang dengan nilai request sehingga hasilnya itu 230 dan allocation-nya itu kita tambah dengan nilai request dan nilai allocation P1 itu 200 sehingga kita tambah dengan 102 menjadi 302. Begitu juga untuk need-nya. Need-nya ini kita akan melakukan pengurangan, yaitu nilai need dikurang request sehingga menghasilkan hasil akhir itu 020. Jadi allocation baru untuk P1 ialah 302 dan need-nya menjadi 020. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan apakah algoritmanya ini sesuai atau state-nya ini safety menggunakan algoritma safety. Nah, di sini kita lakukan seperti tadi. Kita mulai dari P0. Terus karena ini nilainya lebih tinggi ya, lebih besar nilai need-nya daripada available, jadi tidak dieksekusi. Lanjut ke P1. P1 sini seperti yang tadi, karena jika nilai need-nya kurang dari available, maka akan dieksekusi. Karena P1 memenuhi kriteria, jadi ini dieksekusi. Nah, available P1 itu adalah 230 dan allocation-nya itu karena sudah berubah tadi menjadi 302 sehingga menghasilkan nilai 532. Dan untuk P2 tidak dieksekusi karena nilai need-nya lebih besar. Untuk kita langsung ke P3. P3 ini dieksekusi, nilai available-nya itu 532. Nilai terakhir available yang di P1 itu 532. Jadi kita tambah dengan allocation di P3 yaitu 211 sehingga menghasilkan nilai 743. Selanjutnya P4. P4 ini juga dieksekusi karena nilai need-nya lebih kurang dari nilai available dan menghasilkan nilai 745. Kita akan kembali lagi ke data P0. Nah, nilai P0 ini nilai need-nya sudah kurang dari 745 sehingga nilai akhirnya itu 755 dan kita lanjut ke P2. Begitu juga dengan P2 karena nilai need-nya sudah kurang dari available sehingga datanya dapat diproses dan menghasilkan nilai 1057. Jadi urutan eksekusinya sama seperti pada contoh kasus algoritma safety sebelumnya dan algoritma ini berarti telah memenuhi kriteria safety. Kita masuk ke contoh kasus yang kedua. Misalkan pada tabel proses P4 pada request penambahan resource 330. Nah, kita cek dulu apakah requestnya itu kurang dari need atau tidak. Karena di sini requestnya kurang dari need, maka request ini dapat diproses. Langsung saja kita masuk ke bagian available. Nilai available-nya P4, nilai available itu kan 332 dan request-nya itu 330. Jadi hasilnya itu 002. Dan allocation-nya itu ditambah dengan request.
002 ditambah 230. Karena allocation-nya itu 002 ditambah 330 sehingga menghasilkan nilai 332. Dan need kurang request, nilai need-nya itu untuk P4 yaitu 431. Jadi kita kurang dengan nilai request-nya yaitu 330 sehingga menghasilkan nilai 101. Jadi untuk nilai allocation P4 yang terbaru itu menjadi 332 dan need-nya menjadi 101. Nah, karena di sini semua datanya tidak dapat diproses karena nilai need-nya semua lebih besar, jadi algoritma ini dinyatakan tidak safety, tidak bersifat safety atau unsafe. Nah, baik, itulah pembahasan saya mengenai algoritma Banker. Pembahasan dari saya mengenai algoritma Banker. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.